Gimana kalau sepupu Superman yang harusnya jadi pahlawan malah milih mabuk-mabukan di ujung galaksi demi melarikan diri dari takdir? Kenalin, ini kisah Supergirl yang hidupnya jungkir balik gara-gara diseret seorang bocah yatim piatu ke dalam misi balas dendam brutal melawan sindikat alien sadis dan pemburu bayaran paling mematikan sejagat raya, Lobo. Dari aksi lempar-lemparan kapal luar angkasa berdarah-darah di bawah terik matahari hijau sampai taruhan nyawa demi menyelamatkan anak-anak tak berdosa. Welcome to Kingdom Story bersama Movie Queen. Ini alur cerita lengkap Supergirl. Hai rakyat jelata, ayo sini dengar ratu cerita di Kingdom Story. Jadi cerita bermula dari sepupu si Superman, si Kara Zor-El, yang lagi jalan-jalan ke luar angkasa. Superman ngirimin dia video ucapan selamat ulang tahun sekaligus nanyain kapan si Kara mau balik pulang. Masalahnya, si Kara sama anjingnya si Krypto lagi sibuk keliling planet doang, kerjanya cuman buat mabuk-mabukan dan party. Soalnya Kara kan dapat kekuatan dari matahari kuning. Makanya mereka berdua sengaja ngabisin waktu di planet-planet yang mataharinya merah. Biar apa? Biar Kara bisa teler beneran kayak warga sipil biasa gitu cuy. Pas adegan pindah ke salah satu planet bermatahari merah yang namanya Holzer, di dalam pesawat ada sekelompok cowok yang dijuluki The Brigands datang buat nagih pedang buat tantangan dari seorang warga lokal. Tapi pemimpin Brigands si Krem malah ngebet minta pie yang ada di meja duluan sebelum ngurusin pedang. Ada bocah cewek namanya Ruti merhatiin semuanya. Keluarga si Ruti ini tadinya mau nyerahin pedang yang ditempa dari logam terkuat itu dengan damai tanpa ribut-ribut. Soalnya mereka ogah ada yang celaka. Tapi abang si Ruti yang lagi pakai headphone gak mudeng apa-apa, malah keluar ngagetin adiknya buat bahan lelucon. Sial banget, si Krem langsung ngabisin nyawa si abang di tempat. Keluarga Ruti gak terima dong. Mereka nyerang balik, tapi si Krem malah ngebantai semuanya. Sisa si Ruti doang yang lolos. Sementara itu, si Kara lagi nongkrong di bar sambil nenggak minuman. Dia sempat mikir, mending gue pindah selamanya aja deh ke planet yang mataharinya merah, biar bisa hidup normal selamanya, tanpa harus nyandang status makhluk super. Tiba-tiba si Ruti nyelonong masuk ke bar. Dia teriak-teriak narik perhatian seisi ruangan. Gua mau balas dendam ke si Krem dari Yellow Hills yang udah ngebantai keluarga tak berdosa gua dengan darah dingin. Ternyata bapaknya si Ruti sempat ngerusak kapal si Krem, jadi otomatis Krem masih nyangkut di planet ini. Si Ruti butuh pelacak handal buat ngebantu dia ngeburu si Krem. Kalau ada yang mau bantuin, dia bakal ngasih pedang legendaris buatan almarhum bapaknya, Elias Null. Pas nama Elias Null disebut, salah satu alien langsung kelihatan gerak mau nyerang. Tapi nggak lama kemudian, ada alien badannya gede banget nyelonong masuk, ngerampas pedang itu dari tangan Ruti. Bikin si bocah ketakutan, terus dia ngeloyor pergi begitu aja. Kara yang lihat itu auto nggak bisa diem. Dia ngejar sambil bilang, "Woi, balikin tuh pedangnya. Lu nggak pantas nyuri dari anak yang baru aja kehilangan ortunya." Masih dalam pengaruh alkohol, si Kara nekat nyerang si alien gede itu buat ngerebut pedangnya balik. Tapi sialnya, karena mereka lagi di bawah matahari merah, si Kara nggak punya kekuatan super sama sekali buat ngelawan. Untungnya si Krypto datang buat nge-backup, ngelawan bareng-bareng, sampai akhirnya mereka bisa ngalahin si alien dan balikin pedangnya ke Ruti. Besok paginya pas Kara melek, video call dari si Superman masuk lagi. Si sepupu rewel nanyain kapan mau pulang. Superman yakin kalau Kara terus-terusan ngabur dari bumi, dia nggak bakal bisa nemuin pijakan hidup atau ngenalin kaumnya sendiri. Tapi si Kara kekeh ngerasa dia nggak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Nggak lama lagi si Ruti datang nyamperin Kara, minta tolong dibantuin. Jelas Kara nolak mentah-mentah. Ogah banget ngebantu bocah itu. Nanti malah berubah jadi psikopat pendendam. Tapi tiba-tiba si Krem nongol di luar kapal Kara. Si brengsek itu mau nyolong kapal buat cabut dari planet itu. Si Krypto langsung nyerang. Tapi si Krem malah nembakin panah beracun ke arah anjing malang itu. Abis itu dia ngerampok kapal Kara dan kabur begitu aja. Kara panik, langsung bawa Krypto ke dokter hewan. Si dokter bilang racun itu bakal melumpuhkan si anjing perlahan-lahan sampai jantungnya berhenti total. Satu-satunya penawar cuman bisa didapetin dari tangan Brigands. Tanpa itu Krypto tamat. Artinya, Kara mau nggak mau harus nemuin si Krem buat ngerebut obatnya. Waktu dia cuma 3 hari doang buat nyelamatin anjing kesayangannya. Si Ruti nawarin kerjasama. Kita bisa saling bantu. Lu ambil penawar, gua bunuh si Krem.
Tapi Kara tetap gak mau bawa si Ruti ikut. Dia nyuruh si bocah diem di tempatnya jaga si Crypto. Pas nunggu di halte bus antar bintang, Kara sempet flashback inget momen pertama kali nemuin Crypto pas di pemakaman. Abis itu dia naik bus antar bintang, tapi ternyata si Ruti diam-diam nyusup di belakangnya. Di tengah jalan, bus mereka dibajak sama kelompok bajak laut luar angkasa bernama Scalarian Raiders. Mereka nodong semua penumpang. Si Ruti sempat nyembunyiin pedangnya. Tapi para perampok itu malah ambil jam tangan kesayangan si Kara dan maksa minta pedang Ruti. Kara nyuruh Ruti nyerahin aja pedangnya, tapi di detik yang sama, Kara malah nyolong perangkat teleportasi milik salah satu perampok. Kara ngancem mau rusak alat itu kalau jam tangan sama pedang mereka nggak dibalikin. Sempat terjadi baku hantam, tapi mereka tetap aja kalah jumlah dan babak belur. Kara buru-buru nanya ke sopir bus, seberapa dekat posisi mereka sama matahari kuning? Si sopir bilang deket banget. Tapi sialnya mesin bus udah keburu dicuri sama perampok bajingan itu. Tanpa pikir panjang, Kara pakai baju luar angkasa, nekat mau keluar bus sendirian. Belum juga sempat benerin masker. Salah satu perampok udah nendang dia keluar bus. Kara langsung ngebeku di ruang hampa udara angkasa. Untungnya beberapa detik kemudian, cahaya sinar matahari kuning nyorot badan dia. Kara langsung sadar dan sakti lagi. Dia ngamuk ngerobek badan robot perampok dari lambung bus. Ditembaki dari kapal musuh, Kara malah terbang nantangin lurus ke arah matahari. Para perampok ngejar deket-deket matahari, tapi Kara langsung melelehkan serangan mereka pakai heat vision matanya. Terus pakai kecepatan dewa buat melucuti semua mesin kapal musuh tanpa sisa. Semua orang di bus melongo, syok berat lihat kekuatan super gila-gilaan itu. Pas transit di tempat istirahat, Kara interogasi para Scalarian Raiders soal keberadaan si Krem. Mereka ngasih tahu kalau Krem ngumpet di Vilquis, sebuah planet sekarat gara-gara perang atom. Sumber daya di sana habis, makanya narik makhluk-makhluk sampah kayak brigands buat ngejar warga lokal demi nyulik gadis-gadis buat nyambungin keturunan ras cowok mereka doang. Kara beliin baju luar angkasa buat Ruti. Mereka terus berdua langsung nancap ke Bilqis. Sampai sana, orang-orang langsung ngeliatin mereka dengan tatapan sinis. Mereka masuk ke sebuah restoran, dan suasananya langsung hening mandangin dua gadis itu. Tiba-tiba ada cowok alien duduk mepet nawarin diri. Biar gua yang urus urusan kalian, lu berdua cabut aja aman. Tapi Kara malah nantangin, gua mau panco sama lu. Aturannya, kalau Kara menang, cowok itu wajib bocorin semua info soal brigands. Kalau alien itu menang, Kara jadi hak milik dia. Langsung deh alien bertubuh raksasa maju ngeladenin. Hasilnya, dalam sekali gerak, tangan si alien dipatahkan sama Kara. Kontan seisi bar langsung nodongin senjata ke arah Kara. Gak takut, Kara ngingetin mereka kalau urusan ini bakal berakhir buruk buat mereka semua. Dia dudukin Ruti di pojokan, terus orang diri Kara ngerusuh ngancurin seisi bar sampai rata sama tanah. Gak lama, alien paling ditakuti muncul sambil tepuk tangan. Pemilik kedai, Merek dan Bomar ngenalin diri. Tapi ada satu sosok lagi di bar itu yang aura seramnya benar-benar bikin Kara merinding ketakutan. Si Lobo. Doi adalah makhluk abadi berkompleks dewa yang udah ngebantai habis planet asalnya sendiri. Si Lobo lagi misi ngeburu buronannya sendiri bernama Dom Braxton. Pemimpin restoran nutup mulut rapat-rapat, tapi si Ruti, walau udah dilarang Kara, malah nyelonong ngedeketin Lobo dan nawarin kerjasama. Kita bisa saling bantu buru bandit. Target gue namanya Krem. Lobo yang kesel langsung nyekek kerah baju Ruti dan ngangkat dia tinggi-tinggi dari tanah. Kara langsung gercep nyelamatin, sambil bilang kalau mereka cuman pelancong iseng. Kara nambahin, hari ini hari ulang tahunku loh. Sambil ngedumel, nyebut mereka nggak berguna, si Lobo cabut pergi. Abis kejadian itu, pemilik bar bisikin kalau ada teman mereka yang tahu markas para bandit. Mereka nganter Kara dan Ruti buat istirahat sejenak di rumah. Di sana, Ruti nanya ke Kara, emangnya Superman itu kasar dan ketus kayak lu ya? Kara santai jawab, nggak, dia selalu bisa nemuin kebaikan di tiap orang. Tapi kalau gue cuma lihat kenyataan yang pahit. Ada sisi kelam yang mestinya nggak pernah dialamin sama Superman. Makanya hati cowok itu selalu ringan. Kara sempat cerita kalau dia sendiri bukan anak asli bumi, melainkan dari planet Krypton. Krypton tuh gak hancur dalam semalam. Bapaknya, Zor-El, bareng saudaranya sempat mati-matian ngingetin Dewan Petinggi soal bencana inti planet yang mau meledak. Tapi gak ada yang dengerin. Makanya, Zor-El aktifin sistem pelindung medan gaya buat misahin potongan kota mereka biar nggak ikut musnah. 8 tahun sesudah kejadian itu, barulah si Kara lahir di kota sisa itu yang sekarang bernama Argo City. Zor-El kepengen anaknya hidup normal di sana, bukan jadi dewa kesayangan di planet lain.
Tapi lama-kelamaan warga di Argo City mulai penyakitan massal gara-gara bongkahan kota itu gali mineral beracun di perut bumi bernama kryptonite. Di detik-detik ajalnya, sang bapak ngerakit pot pelarian darurat buat Kara biar nyusul sepupunya ke bumi. Tapi Kara nolak mentah-mentah. Aku milih ikutan baring di tanah di sebelah kuburan ibu dan bapak. Zor-El nolak. Dia blak-blakan bilang Kara adalah seluruh hidupnya. Dia maksa anaknya buat terus hidup. Kara masih ingat pesan terakhir ibunya. Janji sama ibu buatlah kebaikan aja. Dan itu nggak harus berarti lu harus jadi orang baik-baik. Cukup lakuin kebaikan aja. Waktu pemakaman ibunya, Kara nemuin si Crypto. Zor-El ngasih jam tangan miliknya terus ngelepas mereka berdua ke bumi. Lagi asyik nostalgia, tiba-tiba ada sepasang suami istri tuan rumah ngajak ngobrol pakai bahasa asing. Mereka nyuguhin teh hangat ke Kara dan disuruh minum. Tanpa curiga, Kara minum. Seketika itu juga kapal para brigands datang dengan suara berisik di luar. Tuan rumah ngaku kalau kelompok brigands datang buat nyulik anak-anak gadis, terutama anak kandung mereka sendiri yang bernama Sarna. Sialnya, nggak lama kemudian efek racun teh itu beraksi ke tubuh Kara. Kepalanya pusing berat, padahal harusnya racun itu bikin dia lumpuh total. Tapi insting kuatnya maksain dia sempoyongan dari kulkas. Kara minum susu dingin langsung dari botolnya buat ngelapisin lambungnya dari racun. Kampretnya, pasangan suami istri itu ternyata sengaja ngejual Kara dan Ruti ke brigands demi tukeran nyawa anak mereka. Kelompok brigands datang merangsek masuk. Pas lihat muka si Krem, Kara langsung ngibrit lari. Dia nyoba muntah-muntah sendiri buat ngeluarin racun dari badannya, tapi keburu disergap sama si Krem. Kepala Kara dibenturin ke dinding berulang kali sampai akhirnya dia beneran muntah. Puas bikin muntah, tenaga Kara balik lagi dan siap ngamuk. Si Krem sempet pamer botol penawar racun di depan mukanya. Tapi prioritas utama Kara adalah nyelamatin Ruti dulu. Dia ngerai Ruti, terbang menembus atap, naruh bocah itu di tempat aman sambil wanti-wanti jangan kemana-mana. Pas balik ke medan laga, si Lobo udah nongol ikutan rusuh ngeburu buronan kepalanya di kubu brigands. Si Sarna, yaitu anak tuan rumah tadi, nyoba kabur, tapi dikejar sama si Krem yang berniat ngabisin nyawanya. Di sisi lain, kelompok brigands nyoba ngalangin jalan Lobo, bikin si alien pemburu bayaran itu bete dan ikutan ngamuk kerusuh bareng kubu Kara. Sementara itu, si Ruti ngeyel kabur dari tempat aman dan nekat ngejar si Krem sendirian. Abis beresin anak buah musuh, Kara terbang ke udara nge-scan lagi nyari keberadaan Krem. Pas dilihat dari atas, si Ruti lagi nekat ngeluarin pedangnya mau nusuk Krem. Kara berteriak nyoba menghentikan Ruti. Sialnya, teriakan itu malah ngasih celah emas buat si Krem ngebantai keluarga si Sarna di tempat. Si Krem berhasil ngibrit lolos lagi, tepat di depan mata dan kepala Kara. Dan gilanya, si Ruti malah ganti nyalain Kara atas kematian keluarga itu. Tapi Kara nolak ngebantu Ruti ngebunuh Krem. Alasannya simple, dendam kesumat bakal ngerusak mental si anak, bikin dia tersiksa seumur hidupnya. Ruti balas nyolot, terus maunya lu apa? Gua harus jadi kayak lu gitu. Kabur ke planet lain, mabuk-mabukan tiap hari cuman biar nggak usah ngerasain sakit hati. Jelek banget, merasa tertohok karena ninggalin Ruti sendirian, terbang tinggi melesat keluar angkasa dan teriak sekencang-kencangnya buat ngeluarin semua unek-unek frustrasinya. Penuh amarah, Kara langsung merabrak alien informan, suruh kasih tahu rute pelarian kelompok brigands. Si alien ketakutan, nutup muka, dan nganterin Kara langsung ke markas utama mereka. Sialnya, pas telapak kaki Kara nginjak tanah di planet itu, badannya langsung lemes, drop, dan pingsan total. Usut punya usut, planet itu orbitnya pas banget di antara matahari kuning dan hijau. Matahari hijau adalah kelemahan fatal makhluk Krypton. Pas lagi nggak berdaya, ada yang nyeret badan Kara. Di titik ini, Kara sempat flashback ke masa lalu, pas pertama kali ketemu sepupunya, si Superman. Waktu itu, Kara belum ngerti bahasa bumi dan Superman nggak paham bahasa Krypton. Tapi si cowok tetap sabar ngejelasin soal planet bumi ke dia. Walau Kara nggak ngerti sepatah kata pun, otaknya sibuk mikir. Ini cowok kenapa goblok amat pakai celana dalam di luar. Bahkan setelah bertahun-tahun bareng, Kara tetap nganggap bumi bukan rumah yang cocok buat dia. Balik ke masa kini, Kara sadar diri dia udah dikurung di dalam gua tempat Ruti nyusup ngikutin kapal alien. Si Ruti nekat ngebawa setelan kostum super milik Kara, walau langsung diledekin Kara kalau itu cuman kain bodoh nggak guna. Diambang kematian karena efek radiasi matahari hijau, Kara kangen banget sama Crypto anjingnya yang bahkan belum sempat dia pamitin dengan benar.
Ruti minta maaf atas omongan pedasnya tadi, menguji kalau Kara biarpun gak selalu ramah, tapi hatinya tulus banget. Kesakitan nahan dehidrasi, Kara minta air. Ruti ngibrit keluar nyari minum, tapi apes banget pas di luar dia dibekap dari belakang sama alien anak buah Brigands sampai pingsan. Ruti siuman di dalam sel penjara kapal. Di sel sebelahnya, si pemburu bayaran Lobo ternyata ikutan diciduk. Lobo ngasih tahu kalau ujung besi terali sel itu beracun. Pas ditanya kok bisa ketangkep, Lobo nyengir, pemburu handal nggak pernah beneran tertangkap, mereka cuman pasang jebakan pancingan. Nggak lama kemudian si Krem masuk ke sel menginterogasi Ruti di mana cewek Krypton bersembunyi. Kalau ngaku nyawanya dijamin selamat, tapi dasar Ruti anak pemberani, dia malah ludahin muka si Krem mentah-mentah. Murka, Krem nyuruh anak buahnya ngeksekusi mati Ruti sebelum hari gelap, terus dia ngeloyor pergi. Panik mampus, pasrah mau mati, Ruti nangis-nangis ngeraung melas ke penjaga, gue nggak mau mati, tolong bawa gue ke Krem, gue bakal bocorin tempat si cewek Krypton. Penjaga tolol itu buka sel, tapi pas lengah, si Ruti langsung nyerang beringas dan sukses ngelumpuhin sipir itu sendirian. Aksi sadis itu bikin Lobo terpesona berat. Tanpa buang waktu, Lobo dibebasin juga dan mereka kerjasama bikin rencana busuk. Ruti nyusup lewat saluran ventilasi AC menuju gudang senjata buat ngambil pedang pusakanya, sekaligus merhatiin puluhan gadis-gadis malang yang dikurung jadi tawanan. Di sisi lain, kondisi fisik Kara sekarang udah sekarat parah. Tapi mujizat datang, radiasi matahari hijau akhirnya tenggelam, digantiin terbitnya fajar matahari kuning. Energi tubuh Kara langsung pulih full bar. Sementara itu di dek kapal, Ruti ketahuan jalan ngendap-ngendap sama si Krem. Ruti disergap dan mau dibunuh pakai pedangnya sendiri. Sambil pasrah, Ruti nantangin, lakuin aja kalau berani. Tapi mendadak jos, si Kara datang melesat pakai kostum Supergirl lengkap, nembakin heat vision matanya membabi buta, ngehantam si Krem dan anak buahnya. Pertarungan chaos. Salah satu preman nendang Ruti sampai posisinya menggelantung di pinggir tali kapal. Di atas sana, Kara bantai habis-habisan semua musuh. Tapi si licik Krem nembakin panah khusus berinfus kryptonite murni tepat ke dada Kara. Alhasil, Kara langsung lemas drop gak berdaya lagi. Krem ketawa ngeremehin, mau ngeksekusi mati Kara cepet-cepet. Dia nyuruh anak buahnya megang pedang buat mutusin leher Kara. Tapi di detik paling kritis, si badai Lobo nongol lagi. Dia nyekek leher Krem, siap-siap ngabisin nyawanya. Kara buru-buru teriak nyuruh Lobo jangan bunuh sekarang. Sambil ngedumel, Lobo banting Krem ke samping bikin dia ikutan menggelantung di kawat tali yang sama persis kayak si Ruti. Sialnya, Lobo meledakkan bom area di seluruh penjuru kapal Brigands. Di tengah kekacauan, Kara cabut paksa panah kryptonite dari dadanya. Walau badannya masih lemas, belum bisa terbang gara-gara sisa efek racun. Sambil terseok-seok melawan sisa preman, kapal tanker besar itu oleng dan jatuh nyemplung ke air. Ruti nekat ngelepasin pegangan kawatnya biar gak ikut hancur bareng si kapal. Si Krem juga ikut terhempas jatuh ke badan air di bawah sana. Sisa kesempatan emas di depan mata. Ruti punya peluang mutlak buat ngebunuh Krem di air, tapi sebelum kejadian mereka harus buru-buru cabut dari reruntuhan kapal tanker yang mau nimpa badan mereka. Kara berhasil keluar dari air, terbang mendekati sumber matahari buat bakar sisa racun kryptonite di tubuhnya lewat sengatan panas cahaya. Habis itu dia gercep nyelamatin Ruti dari himpitan kapal tenggelam. Ruti histeris ngingetin kalau masih banyak cewek-cewek Sandra di dalam kapal. Kara langsung nyelonong masuk ke dalam lambung kapal yang hampir karam, nembakin heat vision, bikin lubang raksasa di dinding besi supaya para gadis korban human trafficking itu bisa kabur nyelamatin diri. Di luar, Ruti udah siap siaga dihadang sama si Krem dan sisa gerombolan bandit pengecut. Ruti mantepin niat menghunus pedang pusaka ayahnya. Tepat di detik itu, Kara datang tepat waktu abis ngevakuasi para Sandra. Dia nyengkram kerah baju si Krem, ngamuk mukulin sisa bandit satu persatu tanpa ampun. Aksi bantai massal itu disaksikan langsung sama Ruti dalam mode slow motion di sebelah mereka. Kara ngelindungi Ruti dari segala arah serangan secara simultan. Para gadis korban Sandra yang udah bebas pun ikut bantu mukulin musuh. Begitu suasana mereda, Ruti ngedeketin si Krem, megang pedang erat-erat siap menuntaskan dendam. Tapi Kara menahan tangan Ruti. Dia ngingetin kalau ngebunuh musuh nggak bakal ngilangin rasa sakit di hatinya. Hati Ruti masih bersih dan terbuka. Keluarga kecilnya bakal selalu nemenin dia di dalam hati. Cukup biarkan si brengsek itu hidup menderita menanggung karena itu jauh lebih menyakitkan daripada kematian instan. Akhirnya Ruti nurut. Dia ngurungin niat bunuh, meluk erat badan Kara sambil nangis sesenggukan, menyesali semua takdir sial ini. Kara ngelus kepala Ruti, nyuruh bocah itu menyingkir pergi. Dari jauh, si Lobo merhatiin drama haru itu sambil geleng-geleng kepala.
Tanpa ragu, Kara maju sendiri dan ngabisin nyawa si Krem di tempat. Dia ngambil botol penawar racun dari mayatnya, terbang cepat banget, nyuntikin obat itu ke badan Crypto. Hasilnya mujarab. Crypto langsung sembuh total, lari-lari loncat-loncat girang, jilat-jilat muka Kara kayak sedia kalah. Waktunya pisah jalur. Crypto dan Kara harus pulang, sementara Ruti mutusin tinggal di planet itu gabung sama bibinya. Mau belajar nerusin jejak almarhum bapaknya jadi empu pembuat pedang legendaris. Dan yang paling penting, Kara nggak mau lagi nongkrong di pub kumuh buat mabuk-mabukan. Tujuan barunya jelas, dia benar-benar mau pulang dan menetap di bumi. Mereka berdua cipika-cipiki, pelukan perpisahan terakhir. Sebelum cabut, Kara sempat nyeletuk undang Ruti ikut ke bumi. Ruti langsung ikut. Di bumi, Kara nemuin si Superman, ngungkapin niat tulusnya mau tinggal di sini untuk jangka panjang. Mantepin hati kalau planet bumi ini sekarang resmi jadi rumah aslinya. And that's a wrap. Cerita epik ini ditutup manis di situ, gengs. Gimana menurut kalian perjalanan Supergirl yang jauh dari kata sempurna ini? Benar-benar ngebuktiin kalau bahkan pahlawan terkuat pun butuh waktu buat nemuin arti rumah yang sesungguhnya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa buat like, share, dan pastikan kalian udah tekan tombol subscribe biar gak ketinggalan pembahasan film-film seru lainnya. Movie Queen pamit dan sampai jumpa di Kingdom Story selanjutnya.